Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariko Saputro, perwakilan dari kelompok 4 dengan di belakang 23 kali. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen investasi. Mungkin lebih langsung kita masuk aja ke dalam rumusnya. Sama untuk pajak 15% kita sama dengan laba akuntansi dikali pajak penghasilan. Langsung jangan lupa pajak penghasilannya kita FNF4. Nah, FNF4 itu bakal jadi ada dolar gini, kita enter langsung. Terus kita cari tanda yang plus gini, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya untuk laba akuntansi setelah pajak kita sama dengan laba sebelum dikurang pajak 15%. Kita enter dan kayak tadi lagi kita klik 2 kali. Nah, untuk jumlahnya ini kita kayak tadi lagi cari yang tanda plus kayak gini, terus kita geser ke kanan. Keluar kayak gini. Nah, untuk laba akuntansi setelah pajak tahun ke 0 kita bisa ini sama dengan terus kita 0. Terus yang tahun ke 1 dan seterusnya kita sama dengan lagi. Ini kopian dari yang atas karena sama kan setelah pajak. Kita enter, terus jangan lupa kita klik 2 kali. Untuk penyusutan tahun ke 0 kita nolin lagi 0. Yang tahun ke satunya kita sama dengan SLN kurung harga perolehan, jangan lupa di FNF4 lagi, terus titik koma nilai sisa, jangan lupa di FNF4 lagi, titik koma lagi, terus umur ekonomis di FNF4 lagi, tutup, kita enter. Terus seperti biasa kita klik 2 kali. Untuk laba tunai setelah pajaknya yang tahun ke 0 kita bisa sama dengan terus min harga perolehan, terus enter. Nah, untuk yang tahun ke satunya kita sama dengan sum ini tahun pertama ini laba akuntansi setelah pajak kita blok ke kanan. Sum kita buka kurung dulu, lupa, kita blok ke kanan, tutup kurung, enter, dan seperti biasa klik 2 kali lagi. Nah, kita langsung masuk ke rumus A ini. Rumusnya agak panjang, langsung aja kita if ke kurung ini laba setelah tunai tahun pertama ini, terus di buku lebih dari harga perolehan, kita lebih dari harga perolehan, lalu titik koma 1 titik koma lagi if, terus kita buka kurung sum, buka kurung lagi, kita blok dari yang tahun pertama ini kedua, terus kita tutup kurung, lalu kita lebih dari harga perolehan, terus titik koma 2 titik koma lagi if kurung sum, buka kurung lagi, blok lagi tahun pertama tapi sampai tahun ketiga kali ini. Setelah itu kita tutup kurung, terus lebih dari harga perolehan, terus kita ini titik koma lagi 3 titik koma 4, terus abis itu kita tutup kurung 3 kali. Dah, enter.
Ya, sekarang kita lanjut ke rumus yang B. Kita langsung sama dengan if buka kurung tahun ke 0, terus kita lebih dari harga perolehan, terus gak lupa juga buat situ di nih di begini, terus dibuka kurung tahun ke 0 lagi, terus di kurang harga perolehan, tutup kurung, dibagi tahun pertama, di koma if buka kurung sum buka kurung, kita blok tahun pertama sampai tahun kedua, tutup kurung, lebih dari harga perolehan, titik koma, buka kurung sum buka kurung lagi, blok lagi tahun pertama sampai tahun kedua, tutup kurung, dikurang HP atau harga perolehan, terus di tutup kurung, dibagi tahun kedua, titik koma lagi, if sum blok lagi sekarang tahun ketiga 1 sampai 3, tutup kurung, lebih dari harga perolehan, titik koma sum titik koma ya lupa sum, dia lupa dibuka kurung dulu, sum buka kurung lagi, blok lagi 1 sampai 3, terus ditutup kurung, dikurang harga perolehan, tutup kurung, dibagi tahun ketiga, terus titik koma lagi sum buka kurung, blok tahun pertama sampai tahun keempat, tutup kurung, terus di blok di tutup kurung, dipencet enter harga perolehan, terus dibagi tahun keempat, kita tutup kurung 3 kali, sekali 12 kali 12, bentar. Selanjutnya kita cek, kita langsung dengan round down sebenarnya dibuka kurung B titik koma 0 tutup, terus yang D kita buka kurung C dibagi 12, dan yang E kita buka kurung round terus kita buka kurung lagi A kurang B titik koma, ya. Selanjutnya kita ke payback period atau periode payback, langsung aja sama dengan if buka kurung C sama dengan 0 titik koma A, dan simbol tanda petik 2 spasi tahun, jangan lupa pakai spasi teman-teman, terus titik 2 titik koma
if buka kurung A kurang dari sama dengan 1 titik koma 12 kurang C. Dan simbol titik koma atas tanda petik atas spasi bulan spasi titik petik atas titik koma A kurang 1 dan simbol petik spasi tahun spasi petik dan simbol 12 kurang C. Ini dan simbol petik atas lagi simbulan. Oh ini saya salah ya teman-teman, saya malah D harus saja cek dah tutup kurung enter. Yes. Ya, kita lanjut ke kesimpulan. Sama dengan if buka kurung payback diharapkan lebih dari E titik koma petik layak dipertimbangkan tutup titik koma ketik lagi usulan ditolak enter tutup kurung enter. Ya, selanjutnya kita setelah metode payback period, sekarang kita pakai metode return on investment atau ROI. Kita lanjut aja, ini hampir sama ya kayak tadi rumusnya. Kita sama dengan ini dia kali sama tarif pajak enter, terus diklik 2 kali. Lupa. Jangan lupa di FNF4 enter, terus di klik 2 kali. Ini juga ini sama dengan ini di laba akuntansi sebelum pajak dikurang pajak enter, terus di klik 2 kali lagi. Untuk ininya sama, kita tarik lagi, ini tarik selesai. Nah, untuk investasi awal tahun itu dia sama dengan HP, harga perolehan. Nah, untuk akhir terus kita langsung cari di akhir tahunnya. Akhir tahunnya itu sama dengan awal tahun dikurang buka kurung HP dibagi sama masa manfaat begini ditutup kurung. Jangan lupa ininya di ini lagi di FNF4 lagi. F4 ini juga sama F4 habis itu kita tarik tarik ke bawah. Ini kita ke awal tahun kedua rumus gimana? Awal tahun kedua rumusnya sama dengan akhir tahun pertama, terus kita ke bawah lagi. Terus selanjutnya kita masuk ke rumus rata sama dengan average kurung
awal tahun, blok samping, kurung, enter, ditarik lagi ke bawah. Untuk ini jumlahnya ini sama dengan sum kurung ini di blok ke bawah sampai 4 ditutup. Nah, jadi kita Roy nya itu sama dengan Roy itu sama dengan laba ya, laba setelah pajak dibagi jumlah investasi selama umur proyek. Enter. Nah, kita lanjut sekarang ke kesimpulan berdasarkan penyaringan. Sama kayak tadi, sama dengan if ke kurung Roy yang ini lebih dari Roy yang diharapkan. Terus kita titik 2 koma, habis itu titik 2 layak dipertimbangkan. Titik 2 titik koma tidak layak. Titik atas lagi, enter. Selanjutnya yang berdasarkan referensi sama dengan terus if buka kurung Roy. Nah, bedanya tuh dia ini lebih besar dari lagi. Beda dia kan tadi Roy yang diharapkan, sekarang Roy aktiva Y. Terus titik koma, titik atas layak dipertimbangkan. Terus titik atas dulu, titik atas, titik koma, titik atas lagi tidak layak. Atas jangan lupa tutup kurung. Sekian penjelasan dari materi metode return on investment sama payback period. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Tamam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tamam Arya, dengan 7311-422-239. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba akuntansi setelah pajak. Untuk menghitung laba akuntansi setelah pajak, langkah pertama yang kita hitung adalah pajak di tahun pertama sampai tahun keempat pada sel ini. Yang pertama, rumusnya yaitu sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikali pajak 20%. Untuk mengunci sel, kita tekan Fn F4, lalu tekan enter. Setelah itu kita tarik dari kolom pajak di tahun pertama sampai ke kolom jumlah. Setelah kita menghitung pajak pada tahun pertama sampai tahun keempat, kita bisa menemukan laba akuntansi setelah pajak. Untuk perhitungan cara menghitungnya itu sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurang pajak pada tahun pertama, lalu tekan enter. Setelah itu tarik dari baris pertama sampai baris jumlah. Akhirnya kita ketemu laba akuntansi setelah pajak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung penyusutan atau depresiasi dan laba tunai setelah pajak. Namun sebelum itu kita harus memasukkan laba akuntansi setelah pajak dengan cara pada tahun ke-0 yaitu dengan rumus sama dengan 0, lalu enter. Kemudian pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 yaitu dengan cara sama dengan, lalu kita masukkan laba akuntansi setelah pajak pada kolom C, lalu tekan enter. Kemudian pada tahun pertama sampai tahun keempat
kita tarik untuk mengetahui laba akuntansi setelah pajak pada tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung depresiasi dengan cara sama dengan 0 lalu enter untuk tahun pertama. Kemudian pada tahun pertama kita hitung sama dengan SLN kurung buka harga perolehan, lalu kita kunci dengan FNF4, kemudian kita ketik titik koma, lalu kita masukkan nilai sisa, kita kunci lagi dengan FNF4, kemudian kita masukkan titik koma lagi dan masukkan masa manfaat, dan kita kunci lagi dengan FNF4, lalu kita tutup dengan kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Untuk menghitung penyusutan pada tahun kedua sampai ke tahun keempat, kita tinggal tarik dari tahun pertama, penyusutan tahun pertama sampai ke tahun keempat. Kemudian kita mencari laba tunai setelah pajak, yaitu dengan cara minus harga perolehan lalu enter untuk tahun ke-0. Lalu untuk menghitung laba tunai setelah pajak pada tahun pertama sampai tahun ke-4, yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak dibagi depresiasi kurung tutup lalu tekan enter. Selanjutnya untuk tahun kedua dan sampai tahun keempat kita tinggal tarik dari tahun pertama pada laba tunai setelah pajak sampai tahun keempat. Kemudian kita menghitung jumlah. Menghitung jumlah dengan cara pada tahun pertama, tahun ke-0 yaitu sama dengan harga perolehan. Lalu tekan enter. Kemudian pada tahun pertama yaitu dengan cara sama dengan laba tunai setelah pajak lalu tekan enter. Kemudian untuk tahun kedua sampai tahun keempat masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menarik pada tahun pertama sampai tahun keempat. Kemudian kita menghitung faktor diskonto pada tahun ke-0, yaitu dengan cara sama dengan 1 lalu enter. Kemudian pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 yaitu dengan cara sama dengan 1 slash kurung buka lagi 1 plus bunga per tahun lalu kunci dengan FNF4 kurung tutup lalu dengan tanda pangkat lalu masukkan tahun sesuai diskonto. Lalu kurung tutup lalu tekan enter. Setelah itu untuk tahun kedua sampai tahun keempat itu menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menarik kolom tahun sampai tahun keempat. Kemudian kita menghitung nilai ini dengan cara jumlah sama dengan jumlah
dikali faktor diskon rate. Lalu tekan enter. Untuk selanjutnya tahun pertama sampai tahun keempat masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menarik dari kolom tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Setelah itu, kita menghitung jumlah nilai kini laba tunai, yaitu sama dengan sum kurung buka nilai kini tahun pertama sampai tahun ke-4. Lalu kurung tutup, enter. Kemudian kita menghitung nilai bersih gini dengan perhitungan manual, yaitu dengan cara sama dengan jumlah nilai ini dikurangi nilai kini tahun ke-0. Lalu tekan sama dengan atau enter. Oke. Kemudian kita menghitung nilai bersih kini dengan cara net present value, yaitu dengan cara sama dengan NPV kurung buka bunga per tahun titik koma laba tunai setelah pajak pada tahun pertama sampai tahun keempat lalu kurung tutup dikurangi harga perolehan, lalu tekan enter. Kemudian kita mencari kesimpulan, yaitu dengan cara sama dengan if kurung buka nilai bersih kini lebih besar dari nilai bersih yang diharapkan titik koma lalu tanda petik lalu dengan ketikan layak dipertimbangkan tanda petik lagi lalu titik koma lalu tanda petik usulan ditolak lalu tanda petik lagi lalu kurung tutup lalu muncul hasil kesimpulan yaitu layak dipertimbangkan. Kemudian yaitu menghitung dengan cara metode internal rate of return. Mencari laba akuntansi setelah pajak. Di sini kita mencari tahun ke-0 dengan cara sama dengan 0 lalu enter. Kemudian untuk mencari laba akuntansi setelah pajak pada tahun pertama sampai tahun keempat yaitu dengan cara sama dengan laba akuntansi setelah PPH lalu kita kunci menggunakan FN F4 lalu tekan enter. Tahun kedua sampai tahun keempat yaitu dengan cara pada baris di tahun pertama pada laba akuntansi setelah pajak kita tarik sampai tahun keempat. Kita menghitung depresiasi atau penyusutan. Untuk tahun ke-0 caranya masih sama, itu dengan cara sama dengan 0 lalu enter. Kemudian pada tahun pertama sampai tahun keempat kita masukkan rumus yaitu sama dengan penyusutan lalu kunci dengan FNF4 lalu enter. Kemudian untuk menghitung di tahun kedua sampai tahun keempat yaitu dengan cara kita tarik saja dari tahun pertama sampai tahun keempat.
Kemudian kita menghitung laba tunai setelah pajak, yaitu dengan cara untuk tahun pertama yaitu sama dengan harga perolehan aktiva, yaitu kemudian kita menghitung laba tunai setelah pajak untuk tahun ke-0 ya dengan cara sama dengan minus harga perolehan aktiva, lalu tekan enter. Kemudian untuk tahun pertama sampai tahun keempat, untuk tahun pertama sendiri yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak tahun pertama dibagi penyusutan tahun pertama kurung tutup lalu enter. Untuk tahun kedua sampai tahun keempat ya dengan cara tarik dari tahun pertama sampai tahun keempat. Kemudian kita dapat menghitung internal rate of return ya dengan cara sama dengan IRR kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 sampai tahun ke-4 lalu titik koma biaya modal atau cost of capital kurung tutup. Kemudian kita mencari kesimpulan yaitu dengan cara sama dengan if kurung buka IRR lebih besar dari biaya modal lalu titik koma lalu tanda petik timbangan tanda petik titik koma lalu tanda petik lagi kemudian usulan ditolak tanda petik lagi lalu kurung tutup kemudian tekan enter lalu muncul kesimpulan yaitu usulan ditolak.